Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Hanafi dengan NIM 1903111100080 dari Prodi Agroteknologi angkatan 2019. Dalam video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nurul Arifianti yang telah memberikan materi selama setengah semester ini. Dalam ujian kali ini ada 3 soal yang diberikan, yaitu yang pertama, jelaskan pengaruh dan hubungan karakter, kompetensi dan kepemimpinan dalam manajemen sumber daya manusia. Baik, saya akan menjelaskan untuk soal yang nomor 1 ini. Karakter dan kompetensi. Karakter dan kompetensi dari setiap manusia itu berbeda-beda. Untuk karakter manusia sendiri bisa dipengaruhi dari dalam diri manusia itu sendiri, maksudnya bisa dari sifat maupun dari sikap. Sedangkan untuk kompetensi ini bisa dipengaruhi dari pengetahuan, pengalaman maupun pembelajaran yang telah dilewati. Dan untuk karakter, kompetensi, dan kepemimpinan memiliki hubungan yang sangat erat dalam keberhasilan suatu organisasi. Karena ketika seseorang memiliki karakter yang baik, maka orang tersebut akan mudah diterima dalam lingkungan yang baru. Dalam hal ini adalah sebuah perusahaan. Begitu juga dengan kompetensi yang dimiliki. Ketika seseorang memiliki kompetensi yang baik, maka orang tersebut akan mampu menjalankan tugas-tugas dengan maksimal. Nah, untuk kepemimpinan ini, setiap orang juga memiliki jiwa kepemimpinan yang berbeda. Tidak semua orang mampu untuk menjadi pemimpin. Namun, seorang pemimpin harus mampu merangkul bawahan-bawahannya, yaitu dalam hal ini karyawan-karyawannya. Kembali lagi pada poin awal, yaitu hubungan antara karakter, kompetensi, dan kepemimpinan. Ketiganya saling berkesinambungan untuk memajukan suatu tujuan dari perusahaan atau organisasi ketika aspek ini memiliki potensi yang baik dari dalam diri seorang karyawan ataupun seorang pemimpin. Baik, itu jawaban untuk nomor 1. Selanjutnya untuk jawaban soal nomor 2, yaitu jelaskan dan beri contoh penerapan dan metode yang digunakan dari perencanaan, desain, dan analisis jabatan dalam manajemen sumber daya manusia. Untuk perencanaan sendiri adalah apa yang sebelumnya diusahakan oleh perusahaan atau organisasi dalam memajukan tujuan organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, perencanaan ini mulai dari apa saja tugas yang ada, apa saja jabatan yang ada, siapa saja yang bisa menempati jabatan tersebut, kriteria-kriteria apa saja yang dibutuhkan. Kemudian untuk desain ini lebih ke urutan jabatan yang ada dalam organisasi atau perusahaan. Jadi dalam organisasi atau perusahaan tentunya ada pemimpin, kemudian ada karyawan-karyawan yang menjalankan tugas-tugas dari
perusahaan atau organisasi. Dan analisis jabatan di sini adalah dapat diartikan sebagai alat yang memandu atau dapat dijadikan pedoman dari organisasi atau perusahaan. Jadi analisis jabatan ini menentukan tugas apa yang akan dijalankan oleh seorang pemimpin, tugas apa yang dijalankan oleh seorang karyawan, dan seterusnya. Jadi dengan analisis jabatan ini, tugas yang ada dan jabatan yang ada itu tidak terjadi tumpang tindih, sehingga setiap orang menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang ada dalam analisis jabatan tersebut. Untuk contoh kasusnya, saya mengambil dari studi kasus analisis jabatan pada sebuah perusahaan di Surabaya. Dalam jurnal yang saya baca tersebut bahwa perusahaan yang ada di Surabaya tersebut sudah mempunyai pedoman dalam menjalankan urusan-urusan jabatannya. Namun di sini sedikit terjadi tumpang tindih antara tugas jabatan. Nah, tumpang tindih jabatan tersebut cukup menjadi kendala dalam perusahaan. Maka dari itu perlu dilakukan penataan ulang dari analisis jabatan yang ada di perusahaan di Surabaya tersebut. Baik, itu jawaban untuk nomor 2. Selanjutnya jawaban untuk soal untuk nomor 3, yaitu jelaskan tujuan dari rekrutmen. Tujuan dari rekrutmen sendiri untuk mengisi jabatan atau tugas-tugas yang kosong karena pergantian karyawan ataupun ada lowongan kerja yang baru. Perekrutan karyawan baru ini bertujuan untuk memajukan tujuan dari perusahaan atau organisasi. Kemudian poin yang kedua, sebut dan jelaskan sumber rekrutmen. Baik, untuk sumber dari rekrutmen sendiri itu ada 2. Yang pertama ada sumber internal dan yang kedua ada sumber eksternal. Untuk sumber internal sendiri terdiri dari promosi dan transfer dan rotasi jabatan. Untuk transfer sendiri, ini transfer maksudnya transfer karyawan dari pusat perusahaan dipindah ke cabang-cabang perusahaan. Jadi untuk rekrutmen karyawan yang sumber internal ini, karyawan yang diambil adalah karyawan yang sudah bekerja dalam perusahaan tersebut. Jadi dipindah tugaskan ke cabang maupun sebaliknya. Yang kedua, rotasi pekerjaan. Rotasi pekerjaan ini maksudnya adalah ketika ada suatu jabatan yang tidak dapat dikerjakan oleh seseorang, maka tugas tersebut bisa diambil alih oleh teman atau yang berada di divisi yang lain. Kemudian untuk sumber eksternalnya terdiri dari walk-ins, kemudian periklanan, dan perusahaan tenaga kerja. Untuk periklanan kita semua sudah tahu bahwa sumber perekrutan dari iklan bisa dimuat dari pengumuman, koran maupun media sosial. Nah, untuk perekrutan dari iklan ini cukup efektif untuk merekrut orang-orang yang baru bekerja. Kemudian perusahaan penyedia tenaga kerja. Jadi untuk perusahaan penyedia tenaga kerja ini adalah suatu perusahaan yang khusus untuk
untuk menyediakan karyawan-karyawan baru untuk perusahaan yang membutuhkan karyawan di bidang tertentu. Kemudian soal selanjutnya, jelaskan keunggulan dan kelemahan dari sumber rekrutmen tadi. Baik, pada dasarnya untuk sumber internal maupun sumber eksternal memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Keunggulannya sendiri dari sumber internal itu adalah karyawan yang direkrut sudah mengetahui seluk-beluk dari perusahaan, jadi tidak perlu lagi menjelaskan secara detail tugas dan jabatan yang akan dipegang oleh karyawan baru. Namun kekurangannya di sini posisi yang lama menjadi kosong dan harus mengganti dengan orang-orang yang baru dengan melakukan perekrutan eksternal. Kemudian untuk perekrutan sumber eksternalnya sendiri memiliki keunggulan cepat dalam pengambilan karyawan, karena posisi-posisi yang dibutuhkan adalah posisi-posisi baru. Sedangkan kelemahannya sendiri untuk eksternal adalah karyawan baru dijelaskan secara dari awal tugas-tugas yang diberikan, kemudian prosesnya juga membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga perusahaan harus membutuhkan tenaga dan waktu untuk menjalankan penjelasan tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.